Semarang dimanapun rupanya pusat-pusat grosir jualannya masih agak sepi ya. Nah oleh karena itu pemerintah segera mengambil langkah-langkah. Satu, memperketat impor. Mungkin awal-awal harganya masih 5.000. Begitu semua sudah masuk, beli ini, sudah ketagihan, baru dinaikkan. 500 juta mau apa? Udah, nggak bisa apa-apa kita. Karena sudah ketergantungan di situ. Yang besar-besar itu, mereka dagang itu pakai predatory pricing. Jadi kalau harga 10.000, dia jual 5.000, langgan udah pindah, baru diambil untung. Orang mati semua. Melindungi produsen dalam negeri jangan sampai mati karena diserbu produk impor dan juga yang ilegal. Jangan sampai kita lena dalam hitungan bulan, nggak mau saya terkena penjajahan era modern. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita ke Pak Vicky. Tadi ada masukan ataupun kritikan dari Mas Bima. Ada memang sisi fatal, ada juga sisi yang bagus dari kebijakan pengetatan importasi. Sementara menurut Pak Nusron ini yang harus ditata tidak hanya hilir, tapi kemudian dari hulu sampai hilir kemudian harus dibenahi sistem tata kelolanya. Bagaimana tanggapannya? Ya betul sekali ya bahwa pembenahan ini dari hulu hilir itu pasti ekosistem komprehensif. Kita lagi benahi hulu, misalnya salah satu contohnya yang didukung tentunya oleh Pak Nusron di Komisi 6 bagaimana program-program rumah produksi bersama untuk meningkatkan ya skala ekonomi dari teman-teman UMKM yang terbatas dari sisi investasi permesinan misalnya, kemudian dari sisi KUR difokuskan untuk UMKM produsen. Dalam hal ini dengan KUR cluster pendekatannya banyak ya, dengan kita kerjasama dengan event organizer diubah menjadi agregator platform pendampingan termasuk hilirisasi dari industri, bekerja sama dengan rantai pasok industri besar dengan BUMN dan banyak lagi ya sudah diinisiasi, termasuk juga komitmen belanja pemerintah untuk produk lokal dan UMKM 40%. Dan saya juga ingin luruskan terkait dengan Permendak 31 2023 kan ini nggak bicara tentang TikTok Shop, nggak bicara hanya social commerce, tapi meliputi semuanya. Marketplace. Di situ ada pengaturan terkait dengan yang kita bisa intervensi adalah di hulunya dulu. Kita kunci dulu. Semua platform e-commerce harus mencantumkan izin barang impor resmi yang tentunya turunannya ada mencantumkan asal barang origin, keterangan berbahasa Indonesia, sertifikat SNI ya, sampai dengan halal, BPOM dan seterusnya. Tidak boleh adanya hybrid. Hybrid platform itu adalah dia marketplace tapi juga retail online, punya produk sendiri. Ini juga merespon, ini kan disrupsi teknologi terus-menerus. Yang ada di depan mata itu bukan hanya social commerce, tapi adalah platform model M2C, manufacturer to customers. Dengan Permendak 31 ini, kita sudah mengunci minimal platform itu nggak boleh menjual produknya sendiri ya. Nah kemudian terkait dengan, betul tadi, terkait dengan onboarding UMKM, target 30 juta. Waktu itu kan kita merespon pada saat pandemi, di mana ada pembatasan mobilitas, PSBB, PPKM, baru data di Kominfo, baru 8 juta UMKM yang on board di ekosistem digital di Januari 2020 di awal COVID gitu ya. Hari ini ditargetkan untuk apa? Untuk tadi merespon sebetulnya adanya regulasi terkait dengan kondisi force major dalam hal ini COVID gitu ya. Nah dari sisi hulu tepat betul yang kita lagi kerjakan juga sebetulnya banyak hal dengan teman-teman komunitas startup digital. Jadi kalau misalnya ingat di Rakornas digitalisasi UMKM ya, Menkop UKM sudah mencanangkan ada dua hal strategi. Yang pertama adalah digitalisasi UMKM, yaitu tadi menghijrahkan UMKM yang 30 juta ini ke ekosistem digital. Tapi ada yang bicara kita juga UKM digital native, startup seperti contohnya di aquaculture. Besok saya dengan Pak Menteri mendampingi ada advisory ya berkenaan dengan IoT untuk tadi menciptakan ekonomi baru digital. Kemudian dari sisi agri juga dari sisi blockchain ada HARA yang dari mulai pemetaan aset, lahan sampai dengan disbursement KUR gitu ya. Itu sedang dilakukan juga. Tapi kalau misalnya dari sisi pasar kita terus dibombardir oleh barang impor murah, sekali lagi ini kan lintas kementerian lembaga gitu ya. Tentunya Menkop UKM mendorong terkait dengan inisiatif koordinasi ini. Demikian. Oke, Pak Nusron tanggapannya. Pertama ya, tugas Kementerian UKM pemerintah itu adalah memproteksi. Jadi tugasnya itu membuat kebijakan yang sifatnya itu protektif dulu.
Nah, baru kemudian itu sifatnya promosi. Saya melihat selama 4 tahun ekosistem yang disampaikan oleh Pak Vicky Satori tadi itu sama sekali belum terasa di bawah ekosistem yang terbangun. Jadi kalau di dalam semua output pertemuan dan pelatihan, terutama pelatihan vokasi, itu kan ada 2 output. Pertama itu cakap usaha, yang kedua itu cakap kerja. Ini belum cakap usaha dan belum cakap kerja. Semua masih dalam perbincangan alias cakap-cakap. Nah, karena itu memang ini harus diwujudkan, direalkan, dimanifestkan, diwujudkan yang 30 juta UMKM dalam ekosistem digital itu. Nah, kalau kemudian ini dimunculkan, bangunannya itu muncul lewat platform marketplace yang ada, tanpa ada pemerintah pun mereka itu udah jalan. Nah, sekarang adalah di mana bentuk proteksinya. Nah, kebijakan ini yang perlu kita tunggu. Karena itu saya usul supaya konkret proteksinya, supaya daya saingnya itu tinggi tadi, selain subsidi bunga, itu juga ada subsidi lain. Subsidi input misal. Ya kan, kalau petani pupuk ditambah. Sekarang malah justru subsidi petaninya, pupuknya dikurangi. Nah, kemudian adalah subsidi pajak. Pajak UMKM itu kalau perlu dinolkan. Ya kan, kalau nggak dinolkan, terutama dikasih insentif. Ya kan, ada batas insentif kepada UKM yang berorientasi ekspor, misal dikasih itu. Saya mau nambahkan, boleh? Iya, silakan. Jadi apa yang disampaikan Pak Vicky tadi, wujud nyatanya untuk berkompetisi, di mana negara hadir untuk UMKM itu sebetulnya tidak terasa. Untuk berkompetisi dengan produk yang dari luar negeri lah, sustainable lah, kemudian quality control lah. Negara hanya selesai di pelatih ya tadi kan cakap-cakap tadi kan. Belum lagi kemudian betul-betul mendampingi UMKM ini secara serius gitu. Itu tidak selama terasa. ini sampai kemudian ekonomi digital ada belum terasa kehadiran negara? Ya kalau terasa kita nggak usah berdebat di sini. Artinya sudah running well gitu. Nah, hari ini nggak terasa gitu. Makanya ada baiknya tidak hanya selesai diregulasi, tetapi proses pendampingannya itu serius kepada teman-teman UMKM yang produsen, yang memproduksi barang A, barang B, barang C, kemudian di produk-produk pertanian. Ini serius diurusin gitu. Tidak hanya cakap-cakap tadi seperti Pak Anies. Ya, Pak Tanya dulu. Saya sama, kalau dari sisi UKM kita ingin ada pintu untuk connecting ke UKM. Karena tiap hari jaringan kita 50-an ribu jaringan yang langsung bersentuhan dengan UKM, sebetulnya kan tidak ada connecting door yang tadi itu dicakap-cakapkan. Kita cakap-cakap sendiri, bahkan antar penyelenggara pos itu cakap-cakap sendiri dengan UKM. Tapi ada satu hal yang menarik, saya tidak ingin isu biaya logistik tinggi itu tetap jadi isu seumur hidup. Karena biaya logistik itu tidak terkait dengan tinggi rendahnya, karena terkait dengan kecepatan, keamanan, ketepatan. Kalau cepat, tepat, aman, baik secara proses fisik maupun digital, itu akan terbentuk sendiri biayanya. Apalagi sekarang situasinya tidak demikian. Situasinya kan paling murah sedunia yang saya bilang, ada free ongkir. Jadi kalau ada isu biaya logistik tinggi yang katakan 23% dari PDB, itu case lain. Mari kita bahas di ruang khusus gitu. Tapi yang faktanya saat ini, kalau bicara biaya logistik kan dari origin ke destinasi, baik domestik maupun global yang tidak bisa digantikan karena ada proses fisik, ada ruangan orang, alat, IT, kurir-kurir itu nggak bisa diganti kan, hormat bendera merah putih barang jalan sendiri. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa logistik kita sekarang itu sudah pada posisi yang baik karena e-commerce bisa bertumbuh. Tapi saat ini sudah posisi yang suffer karena tidak tahu penyebabnya. Salah satunya ya free ongkir tadi itu. Mungkin juga barang import yang masuk banjir itu juga menyebabkan karena output UKM kan tidak meningkat. Tidak meningkat. Gerai-gerai kita sudah banyak yang tutup loh. Baik, Mas Bima, artinya kebijakan dari pemerintah ini menurut Anda optimis tidak ini akan ditindaklanjuti dengan sebuah aksi nyata atau tadi seperti dikatakan oleh Pak Nusron akan menjadi sebatas hanya cakap-cakap saja? Ya, sebentar dulu nih, biaya logistik menarik nih. Ongkir itu kan free ongkir, subsidi promo di ujung, itu tidak mencerminkan biaya logistik secara keseluruhan. Tapi bagaimana dari penghasil bahan baku kepada produsen UMKM. Memang faktanya ada masalah di dalam biaya logistik kita. Tapi tadi saya mau menanggapi ya, sepertinya kan pemerintah ini kan kalau dibilang program UMKM tuh banyak.
Hampir semua kementerian tuh kalau nggak secara langsung ya terkait BUMN juga CSR-nya pendampingan gitu ya. Sampai disindir juga kan sama Pak Jokowi nggak jelas pemberdayaan pendampingan itu. Sekali program kemudian selesai nggak ada follow up-nya. Jadi harusnya semua disatukan aja di bawah Kemenkop UMKM. Targetnya apa jelas? Oke, UMKM berorientasi ekspor, mau naik berapa? UMKM go digital berapa? Gitu. Kementerian lain, pemerintah daerah itu boleh, tapi harus terintegrasi, outputnya jelas. Jangan yang ikut program ini replikasi orangnya itu aja, gitu kan? Artinya sekarang sudah tidak terintegrasi, outputnya juga tidak jelas. Iya, ini terfragmentasi, tapi logonya adalah semua soal pemberdayaan dan Tapi pendampingan. memang sistem penganggaran kita ya Pak Nusron ya, Ya, sistem harus penganggaran kita itu modelnya itu memang kalau kementerian begini, nanti pemprovnya begini, pemkapnya begini, kayak begitu-begitu aja. Jadi tidak ada terintegrasi secara baik, distribusi kewenangannya nggak ada gitu. Jadi sebetulnya menjadi penting grand design untuk penanganan ini sebetulnya menjadi penting menurut saya. Ya, satu lagi juga misalnya beberapa startup, tidak semua, beberapa startup yang disebutkan Pak Jokowi, saya ingat kok beberapa waktu debat Capres 2019 ya. Pada waktu itu Pak Prabowo bingung mau menjawab terkait dengan digital kan. Tapi yang disebutkan Pak Jokowi, sebagian startup itu udah bangkrut. Gitu. Ya, sudah. Kenapa? Karena yang didorong adalah startup yang terkait dengan hilirisasi di ujung, ya, bukan hilirisasi, maksudnya marketing di ujung, pemasaran di ujung, gitu. Tapi yang dibutuhkan sekali lagi kalau mau mendorong startup, ada gerakan 10.000 startup dan lain-lain, 1.000 startup. Tolong yang didorong itu bukan startup jasa untuk mengirim barang, udah ada pelaku logistik melakukan itu, marketing udah banyak. Yang dibutuhkan adalah startup untuk Memulai usaha baru, mendorong, betul, memulai produsen baru. mendorong produksi. Ya, ini juga kemudian membantah. Karena apa? Karena pelaku dan asosiasi e-commerce bilang UMKM terlibat di dalam e-commerce, tidak benar. 90% itu adalah impor, dikuasai asing dan segala macam. Iya, UMKM betul terlibat dalam e-commerce. Sebagai trader. Tapi sebagai trading. Dan semakin sedikit sekarang UMKM menjadi produsen. Karena nggak nyambung ini yang di hulu dengan digitalisasi. Jadi tolong diarahkan lagi digitalisasi itu inline dengan kenaikan produksi, kualitas, efisiensi tadi. Oke. Jangan kita hanya hip-hip hura ngurusin yang 5% nggak ada signifikansinya di ujung gitu. Oke, baik Pak Vicky, bagaimana tanggapannya? Saya sepakat ya, pemerintah selalu mendorong keberpihakan kepada UMKM. Contoh ya di Undang-Undang Cipta Kerja dengan PP 7 2021, sekarang sudah ada 40%, belanja pemerintah tahun lalu sudah ada 1 juta jenis produk UMKM yang sudah menjadi mitra dari pengadaan barang dan jasa pemerintah. Nilainya juga cukup signifikan, 450 triliun. Ini udah ada afirmasi gitu ya, itu dan fakta datanya ada gitu ya. Dan kemudian juga terkait dengan kemitraan dengan banyaknya agregator. Sekarang ada bisnis model baru yang hari ini tentunya betul tadi disampaikan bahwa Kemenkop UKM, Kementerian Kelas C gitu ya, tidak mampu juga seluruhnya mengurusi 65 juta pelaku UMKM. Ini tentunya harus ada sinergi lintas kementerian lembaga. Nah ini juga kita lakukan bagaimana sekarang mapping programnya, output, input, proses outputnya agar tidak tumpang tindih. Kita juga ajak semua stakeholder dari kampus, dari swasta gitu ya, dari komunitas, pendamping. Kita juga hadir dengan bisnis model kayak contoh kemarin ada 4.000 affiliate marketers di Indonesia Digital Meetup di Smesco. Kita kumpulkan ini dan kita kumpulkan dengan para agregator di semua sektor yang potensial untuk bisa tumbuh ya. Ini untuk mendorong hadirnya tadi wirausaha muda. Jadi yang kita dorong betul-betul termasuk tadi saya sampaikan KUR juga. Kita fokus pada produsen gitu kan. Ini kan kita evaluasi ya dari sekian tahun ini gitu. Jadi sebetulnya dan termasuk juga dengan kemitraan dengan BUMN udah lebih dari 16 BUMN, transaksinya udah ratusan miliar. UMKM terus kita dorong masuk ke supply chain industri, untuk ke end produknya kita masuk ke artisan produk, kita dorong sektor-sektor unggulan domestik untuk dibangun ekosistemnya, dan sisi pembiayaan juga bukan hanya KUR yang bertumbuh ya. Oke, sebetulnya baik, Pak kita Vicky. bisa lihat ada pembiayaan alternatif sampai dengan security crowdfunding. Kemarin juga kita ada dorong dengan Bursa Efek Indonesia, ada pendampingan UMKM untuk masuk ke Bursa Saham Indonesia. Oke, baik Pak Vicky dan juga Bapak-Bapak, kita akan lanjutkan kembali perbincangan, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.